Selamat datang di Krishna Bacot Bola. Menarik untuk menyoroti laga antara tuan rumah Qatar melawan Jepang di babak perempat final, di mana di laga tersebut akhirnya tuan rumah Qatar harus tersingkir lebih awal di turnamen kali ini di fase perempat final. Setelah tuan rumah Qatar berhasil dikalahkan dengan skor 4-2 di babak perpanjangan waktu. Ini adalah karma sepak bola karena Qatar sebelumnya mengalahkan Indonesia dengan cara yang kotor. Percaya atau tidak, yang dialami tim nasional Indonesia saat melawan Qatar di laga pembuka kini terjadi kepada timnas Qatar saat laga perempat final berhadapan dengan Jepang. Timnas Qatar U23 dipastikan gugur di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Itu setelah mereka dikalahkan Jepang dengan skor 2-4 di Stadion Jasmine bin Hamad Al Rayyan Kamis 25 April 2024 yang lalu. Duel berlangsung sengit sejak awal. Jepang berhasil unggul cepat 1-0 pada menit kedua lewat tembakan keras Fuki Yamada dari luar kotak penalti Qatar. Namun keunggulan Jepang tak bertahan lama. Qatar berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-24 melalui Ahmad Al-Rawi, sosok yang juga mencetak gol ke gawang timnas Indonesia U23 pada 15 April yang lalu. Bencana datang untuk Qatar pada menit ke-41. Wasit memutuskan untuk mengartu merah kiper Yosef Abdullah lantaran melakukan pelanggaran di luar kotak penalti. Unggul jumlah pemain, Jepang belum mampu mencetak gol tambahan. Skor 1-1 di babak pertama. Di awal babak kedua, Qatar yang kekurangan jumlah pemain malah bisa mencetak gol. Pada menit ke-49, sundulan Jasem Jaber menggetarkan gawang Jepang usai meneruskan umpan tendangan bebas rekannya. Jepang masih kesulitan untuk menyamakan skor setidaknya hingga laga berjalan 1 jam. Barulah pada menit ke-67 Jepang mendapatkan tendangan pojok dan Rihito Yamato mengeksekusinya. Kimura berada di tempat yang tepat untuk memaksimalkan bola dari jarak dekat dengan tandukannya. Jepang terus mencoba untuk kembali unggul, namun tidak ada gol yang tercipta lagi hingga waktu normal berakhir. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan. Jepang akhirnya menemukan jalan untuk mencetak gol pada menit ke-101 ketika Hosoya mendapatkan umpan terobosan dari Ryotaro Araki di dekat kotak penalti Qatar. Hosoya kemudian melepaskan tembakan keras ke pojok gawang Qatar. Skor 3-2 untuk mengakhiri babak pertama masa perpanjangan waktu di Stadion Jassim bin Hamad. Setelah jeda, dominasi Jepang pun berlanjut selagi Qatar menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Upaya Jepang pun berbuah manis pada menit ke-112. Kotaro Uchino sukses memaksimalkan bola liar di mulut gawang dalam situasi sepak pojok. Skor berubah menjadi 4-2 dan itu sekaligus mengakhiri perjuangan sang tuan rumah Qatar.
Jepang pun melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Usai pertandingan, sejumlah pemain Qatar terlihat tertunduk dan menangis. Mereka kecewa harus gugur terlebih dulu di turnamen yang mereka merupakan tuan rumahnya. Itulah gambaran jalannya pertandingan yang berhasil membuat tuan rumah Qatar tersingkir. Dan menurut Mimin, hal itu sama persis yang mereka lakukan terhadap tim nasional Indonesia. Sehingga di laga perdana pembuka yang lalu, tim nasional Indonesia dihadiahi 2 kartu merah bahkan untuk Rafael Strike dan juga Ramadan Sananta. Bahkan kali ini Qatar merasakan sesuatu yang lebih pedih dibandingkan kekalahan Indonesia di laga pembuka yang lalu. Menurut kalian bagaimana football lovers? Apakah kalian percaya bahwa kekalahan Qatar akibat karma dari cara yang kotor sewaktu mengalahkan tim nasional Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.